Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur dan kesempatan sehingga kita dapat bersama menyaksikan video yang saya buat ini sebagai tanggung jawab tugas UTS mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang mana diampu oleh dosen kita Bapak Nasruddin MPD. Tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah, beliau yang paling mulia akhlaknya, paling sopan tutur katanya, dan yang paling baik untuk dijadikan sebagai idola. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya Nur Salsabila Sulaiman dari kelas PAI 6B mempresentasikan materi konsep sosiologi pendidikan. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah kajian sosiologis yang mempelajari hubungan sosial antara masyarakat sehingga memunculkan interaksi sosial dalam paradigma pendidikan yang pada akhirnya terjadi korelasi pengajaran, pelatihan, dan pengetahuan dalam perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Kemudian, pembahasan kedua adalah ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan antara lain adalah yang pertama, interaksi guru dan siswa. Interaksi ini tercipta dalam lembaga pendidikan yang mana dalam sistemnya selalu berhubungan dengan proses mengajar dan penyampaian pengetahuan antara seorang guru dan muridnya. Kemudian yang kedua adalah dinamika kelompok dan di organisasi intrasekolah. Masalah ini menjadi perhatian dalam pembahasan sosiologi pendidikan. Hal ini dilatar belakangi karena dalam kelompok sosial di lembaga pendidikan selalu berhubungan erat dengan organisasi intrasekolah. Kemudian yang ketiga adalah struktur dan fungsi sistem pendidikan. Kajian dalam sosiologi pendidikan juga mengkhususkan diri pada penanggulangan antara struktur dan sistem yang ada di ruang lingkup pendidikan. Kemudian yang keempat adalah sistem. Yang menjadi perhatian dalam diskursus dalam sosiologi pendidikan adalah sistem pendidikan dalam masyarakat yang optimal dan tidak optimal diterapkan atau diimplementasikan. Misalnya, untuk sistem pendidikan ini adalah kurikulum. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah kegunaan sosiologi pendidikan. Merujuk dari Lester Framework, kegunaan sosiologi pendidikan adalah merumuskan bagaimana solusi atas keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan masyarakat melalui pendidikan. Sosiologi pendidikan memberikan solusi yang proporsional terhadap permasalahan sosial. Kemudian, menurut Robert Engel, kegunaan sosiologi pendidikan adalah membantu menganalisis dan mengkaji masalah yang ada pada lembaga pendidikan. Sosiologi pendidikan menyediakan bahan-bahan pertimbangan pengelolaan lembaga pendidikan. Bagi Engel, sosiologi berguna untuk mengatasi masalah sosial melalui perantara pendidikan. Secara singkat, kegunaan sosiologi pendidikan adalah memberikan deskripsi berbagai masalah yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Setelah dideskripsikan, berbagai masalah tersebut dicari cara, solusi, dan pendekatan untuk mengatasinya. Selain itu, kegunaannya adalah memberikan definisi yang jelas makna masyarakat pendidikan secara luas dalam perspektif sosiologi. Sosiologi pendidikan menginterpretasikan secara jelas siapa dan bagaimana peserta pendidikan. Setelah peserta pendidikan telah terdeskripsi dengan jelas, para pelaksana dan pengambil kebijakan pendidikan dapat merumuskan pola yang paling sesuai untuk menyelenggarakan pendidikan. Kemudian, pembahasan yang keempat adalah tujuan sosiologi pendidikan. Merujuk dari Arya H. Gunawan yang mengemukakan bahwa tujuan sosiologi pendidikan adalah yang pertama, menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis tingkat pendidikan di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat adalah menganalisis partisipasi orang-orang terdidik dalam kegiatan sosial.
Yang kelima adalah menentukan tujuan pendidikan, dan yang keenam adalah memberikan latihan-latihan yang efektif dalam bidang sosiologi kepada guru atau orang terlibat dalam pendidikan sehingga mampu memberikan kontribusi. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan konsep sosiologi pendidikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya kepada pribadi saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.